Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhanul Abidin dari kelas KPIA semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam YIN Ponorogo. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah berita yang bertemakan mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini belum berakhir sampai sekarang ini. Dunia saat ini masuk ke dalam status waspada karena penyebaran virus baru yang penyebarannya semakin hari semakin masif. Virus ini pertama kali muncul dan ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini dikenal dengan coronavirus yang merupakan bagian dari keluarga virus Middle Age Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang menyerang saluran pernapasan pada awal Maret 2020. World Health Organization telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Status pandemi atau epidemi global ini menandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini dinamis dan menyebar hingga hampir ke seluruh dunia. Pandemi virus COVID-19 ini tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam krisis ekonomi global berdasarkan data dari World Economic Outlook April 2020. IMF memprediksi perekonomian dunia akan merosot hingga ke minus 3% sampai dengan tahun ini. Namun bila pandemi ini berakhir pada paruh kedua tahun 2020 dan aktivitas ekonomi kembali normal, maka ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 8,2%. Sementara perekonomian dunia akan tumbuh hingga 5,8%. Untuk dampak yang dirasakan bagi sektor bisnis dan industri ini adalah sebagian dari pertumbuhan mengalami minus dan sebagian mengalami pertumbuhan secara positif. Sehingga bisa dikatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh sektor bisnis dan industri ini tidak semuanya mengalami minus atau merugi. Meningkatnya kasus yang disebabkan oleh COVID-19 ini sangat merugikan bagi semua sektor seperti perhotelan, restoran, bioskop, kafe, pariwisata, dan perdagangan dan investasi. Selain itu, virus corona ini sangat merugikan semua kalangan, baik kalangan menengah, atas, dan bawah. Dikarenakan usaha yang mereka jalankan mengalami kerugian yang cukup besar di masa pandemi dan banyak pemutusan hubungan kerja atau yang kita ketahui yaitu PHK, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Dampak yang paling besar dirasakan adalah pada perekonomian. Selain perekonomian, kesehatan dan pendidikan juga terancam. Begitupun dari segi kesehatan, meningkatnya kasus yang terkena COVID-19 ini yang menyebabkan PSBB yang tidak kunjung selesai, sehingga menghambatnya pertumbuhan perekonomian ekspor dan impor. Sebab itu menjadi perhatian untuk semua orang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara berjaga jarak ketika kita berada di kerumunan, dan kita wajib menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran COVID-19 ini secara luas. Sebab pengaruh kepada kesinambungan pada perekonomian yang menyebabkan ekonomi semakin merosot dikarenakan kurangnya kesadaran pada kita semua. Dan itu membuat lambatnya perputaran pertumbuhan ekonomi, melemahnya harga pasar, melemahnya pendapatan, serta terganggunya produktivitas. Untuk semua sektor, baik dari sektor dagang atau UMKM, memerlukan sebuah perubahan untuk mempertahankan sebuah bisnisnya. Dengan cara kita harus beralih kepada yang namanya e-commerce, yang dimana para pedagang melakukan atau memanfaatkan jaringan sosial media yang mengandalkan internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif, dengan langkah eksploratif, dengan teknik observasi partisipatif. Hasil penelitian ini merekomendasi strategi bertahan untuk MKM berupa melakukan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan menambah layanan, serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Hasil penelitian ini penting untuk dipahami oleh pelaku bisnis dan diharapkan pelaku bisnis selalu responsif dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar bisa terus bertahan. Itu hasil dari yang saya analisis. Jadi kita untuk memperbaiki hasil pendapatan kita, apalagi kita harus berada di rumah, kerja dari rumah, semuanya berada di rumah. Maka dari itu semakin zaman semakin bertambahnya perkembangan, adanya digital, adanya internet, mari kita gunakan internet itu buat menambah hasil pendapatan kita. Dengan cara kita menggunakan sosial media untuk berjualan, untuk berdagang, kita bisa menggunakan seperti sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain untuk berjualan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali normal seperti sedia kalanya. Doa terbaik untuk negeriku tercinta ini. Sekian dari saya, hasil penelitian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.